Organisasi Brokoli dikenal sebagai tempat yang harmonis dan produktif, dipimpin oleh seorang pemimpin yang visioner dan peduli terhadap anggotanya. Keberhasilan yang diraih oleh organisasi ini berkat kebijakan-kebijakan yang inklusif dan mendukung kolaborasi. Suasana kerja yang hangat dan penuh semangat membuat setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Namun, semua berubah ketika Nurholis mengambil alih kendali sebagai pemimpin baru. Berbeda jauh dari pendahulunya, Nurholis adalah sosok yang sangat egois dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan organisasi. Kedatangannya mengubah dinamika organisasi Brokoli secara drastis. Kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada kemajuan organisasi, melainkan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, ketidakpuasan mulai merebak di antara anggota. Penurunan motivasi dan kinerja terlihat jelas di setiap sudut organisasi. Proyek-proyek yang sebelumnya berjalan lancar kini tersendat, dan semangat kerja anggota mulai meredup. Kekacauan ini menimbulkan ketidakharmonisan yang semakin merajalela di dalam organisasi. Konflik internal pun semakin sering terjadi dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Melihat kondisi yang semakin memburuk, seluruh anggota berupaya mencari cara untuk menghadapi pemimpin yang egois ini. Mereka mulai berkumpul, berdiskusi, dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan organisasi ke masa kejayaannya. Selamat pagi semua. Pagi. Saya yakin kalian sudah tahu tujuan rapat kali ini, yaitu kita akan membahas rencana perkembangan organisasi ke depannya. Ada beberapa ide yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya Kholis, karena saya sebagai wakil ketua dan sebelum kamu melanjutkan untuk membahas lebih lanjutnya lagi, mungkin ada beberapa yang perlu saya bahas. Depi benar, banyak sekali masalah-masalah yang muncul di organisasi kita, terutama proyek yang terbengkalai, miskom, dan juga banyaknya orang yang nggak dihargai. Apa maksud kalian? Saya tidak melihat ada masalah serius dalam organisasi kita ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Maaf Holis, tapi saya setuju dengan Devi dan Ayu. Sebagai bendahara, saya melihat anggaran organisasi kita ini mulai tidak teratur. Banyak dana yang dialokasikan untuk kepentingan pribadi, tidak terkait dengan misi organisasi. Holis, saya sebagai koordinator proyek merasa frustasi. Jadi beberapa proyek yang saya pimpin ini juga mengalami kesulitan karena kurang dukungan dan sumber daya yang memadai. Saya pikir kita perlu lebih memperhatikan kebutuhan tim. Saya juga merasakan hal yang sama. Sebagai anggota yang bertanggung jawab, saya merasa sulit untuk bekerja dengan kondisi yang seperti ini. Komunikasi yang buruk dan keputusan yang tidak transparan membuat kami merasa terpinggirkan. Saya setuju dengan sudah semua yang dikatakan. Saya sebagai anggota organisasi, saya ingin melihat kita kembali pada tujuan awal kita, yaitu membangun komunitas yang solid dan berkontribusi positif pada masyarakat. Namun dengan kondisi yang saat ini, sepertinya itu sudah terasa jauh. Tapi bukannya kita harus tetap optimis? Saya yakin kita bisa memperbaiki situasi ini. Dengan bekerja sama, kita bisa menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Terima kasih atas masukan kalian. Namun saya yakin, saya tahu apa yang terbaik untuk organisasi ini. Jadi kalian hanya perlu mengikuti instruksi dari saya dengan baik. Dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Sepertinya perubahan tidak akan terjadi selama Kholis masih memegang kendali penuh. Kita perlu mencari cara untuk menghadapi pemimpin yang egois ini. Gimana caranya? Aku setuju kita harus bekerja sama untuk mengembalikan organisasi kita ke jalur yang benar. Jadi, mari kita rapatkan barisan dan berpikir tentang langkah selanjutnya. Organisasi ini juga membutuhkan perubahan dan kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membuat perubahan itu. Jadi, saya siap untuk berjuang bersama kalian. Jadi, mari kita bersama-sama mengatasi organisasi ini agar bisa bangkit kembali. Saya juga merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Kita tidak boleh diam melihat organisasi kita hancur hanya karena keegoisan satu orang. Mari kita mulai merencanakan langkah-langkah kita dengan kerjasama dan tekad yang kuat. Kita pasti bisa mengubah situasi ini.
Saya yakin di tangan kita semua, organisasi ini akan menjadi organisasi yang penuh semangat dan inspiratif. Terima kasih atas masukan dan saran dari teman-teman semua. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Dengan tekad yang kuat, anggota-anggota organisasi Brokoli bersatu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang dulu menjadikan organisasi ini sukses. Mereka harus menemukan strategi terbaik untuk mengatasi kepemimpinan yang rusak. Perjuangan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan semangat kebersamaan dan harapan yang terus menyala, mereka yakin dapat mengembalikan kejayaan organisasi Brokoli sebelum semuanya terlambat. Devi mati Devi. Semuanya berjalan dengan lancar. Saran dari teman-teman semua, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan Sesuatu kita tidak boleh diam melihat. Jadi mari kita rapatkan barisan dan berpikir. Tar, tuh 2, 3. Aku setuju kita harus bekerja sama. Saya setuju dengan semua yang sudah dikatakan. Saya sebagai organisasi, saya ingin melihat kita kembali. Tapi bukannya kita harus tetap optimis? Entar dong. Saya juga merasa bertanggung Tunggu, jawab. ada semut. Capek. Ayo. Sabar. Itu kembali. Sabar. 3. Terus? Peduli gimana? Jadi gimana tadi? Kamu sudah makan? Sudah. Nah. Jadi bagaimana tentang proker kita untuk Saya setuju dengan semua yang sudah dikatakan. Saya sebagai organisasi